smart cooker Vienta ini sistemnya komputerisasi ya, dan ini bagian-bagian yang terdapat pada smart cooker ini nanti akan aku jelasin satu persatu. Oke, ini dia panel pengoperasian, tombol berwarna hijau untuk menjalankan proses memasak, kemudian function untuk memilih jenis fungsi, kemudian plus minus, plus untuk menambah waktu, minus untuk mengurangi waktu memasak. Kemudian adjust, tombol untuk mengatur lama memasak, reset untuk fungsi cook, cancel untuk membatalkan, keep warm tanda sudah matang. Dan ini fungsi-fungsi pengoperasiannya: fast cook, cook, steam, crush, reset, rehat, soak, stew, bake. Oke, kita cek apa yang terdapat di dalam smart cooker ini. Dan yang pertama aku ambil adalah sendok nasi, beserta handle-nya ya. Kemudian gelas takaran, pengukus, panci atau inner pot maksimal 1,8 liter, dan body. Untuk menutup smart cooker dan mendorong tutup ke bawah dan membukanya dengan menekan lock berwarna silver. Memasang handle sendok nasi. Sebelum menggunakan alat, diharapkan memasang kabel listrik terlebih dahulu. Dan smart cooker siap digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Vienta smart cooker ini memerlukan daya listrik 500 volt dengan tegangan 220 volt sampai 50 Hz, dan layanan customer care-nya disertai nomor telepon untuk di beberapa daerah, serial number. Kemudian smart cooker ini make in China, kode barcode, dan segel ini jangan sampai rusak jika masih ada garansinya. Menuangkan air pada smart cooker ini. Cara menggunakan smart cooker Vienta ini dan menekan tombol function yang berwarna biru dan disesuaikan dengan fungsi yang akan digunakan. Di sini aku akan contohkan memasak nasi dengan Vienta smart cooker. Pertama-tama hubungkan kabel listrik dengan stok kontak sampai muncul angka 00 pada layar smart cooker. Kemudian
atau function sampai menunjukkan fungsi cook. Waktu akan muncul pada layar pada saat memasak sampai nasi matang. Pada bagian ini nasi telah matang selama 2 menit. Lampu yang menyala dari hijau sudah berpindah ke oranye. Nasinya pulen banget dan tidak lengket. Saran penggunaan smart cooker Pinta ini, sebelum digunakan diharapkan merebus kopi hitam tanpa gula terlebih dahulu, kemudian dicuci seperti biasa, dan untuk mencucinya diusahakan menggunakan sabut yang lembut. Kemudian smart cooker Pinta ini sangat cocok buat teman-teman yang suka lupa kalau lagi masak seperti saya. Kemudian sangat cocok buat teman-teman yang sibuk kerja dan buat teman-teman yang tinggal di kos-kosan. Jadi nggak perlu repot beli gas lagi. Semoga suka dengan video aku. Selamat Sebelum menggunakan fungsi mengkukus atau steam, isi cup dan air terlebih dahulu sebanyak 1 liter. Kemudian gunakan pengkukus, isi dengan makanan yang akan dikukus. Contohnya seperti saya. Kemudian tutup kembali smart cookernya. Kemudian hubungkan kabel smart cooker dengan stop kontak. Setelah smart cooker terhubung pada stop kontak, tekan function sebanyak 3 kali sampai menunjukkan fungsi steam. Untuk mengatur waktu, tekan adjust sebanyak 1 kali, kemudian tekan plus. Di sini aku membutuhkan waktu selama 1 jam untuk steam ubi ungunya. Kemudian, jika waktu sudah teratur, tekan tombol start yang berwarna hijau. Smart cooker berfungsi ditandai dengan lampu LED menyala pada tombol start. Menggunakan smart cooker ini memang sangat smart seperti namanya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau makanan yang kita masak itu akan gosong, tapi sangat mudah dalam penggunaannya. Angka 01 pada layar smart cooker menunjukkan bahwa ubi ungu yang saya steam akan matang. Untuk kerugian menggunakan alat ini menurut saya belum ada, karena yang saya dapat selama ini saya menggunakannya nggak ada kerugiannya, malah memudahkan saya memasak beraneka ragam makanan. Kemudian ini angka 00 menunjukkan bahwa ubi ungu yang saya steam telah matang. Kemudian ditandai dengan nyalanya lampu LED pada fungsi penghangat atau cap warm yang berwarna oranye. Oke, ini dia ubi ungu yang saya steam telah matang. Kali ini kita akan membuat rendang daging menggunakan smart cooker
menggunakan dua versi. Yang pertama versi yang putih, sama versi yang paling baru yang gold ini. Nah, kita langsung praktekkan bersama-sama. Di sini nanti untuk rendang daging kesukaan keluarga. Ayo kita praktekkan untuk rendang dagingnya. Sekarang kita tuangkan minyaknya seperti kita mau masak di panci biasa. Ini juga sama, kita tuangkan minyaknya. Nah, secukupnya. Yuk kita setting untuk menumis di smart cooker yang putih ini. Caranya adalah kita menekan fungsi 2 kali menggunakan fungsi sekali menggunakan fungsi fast cook. Kemudian langkah kedua adalah tekan start. Nah, seperti ini tidak ada settingan waktunya. Dan sekarang kita mau men-setting menumis menggunakan new smart cooker yang gold. Nah, caranya agak sedikit beda dengan yang putih. Kalau yang putih itu pencet-pencet, kalau ini sentuh. Nah, ini nanti disetting waktunya. Caranya adalah dengan sentuh menu itu ke arah tumis atau 4 kali. Sentuh menu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sini kita setting waktunya minimal 30 menit. Setelah itu, langkah terakhir jangan lupa sentuh start 2 detik. Nah, ini akan ada indikatornya. Ini otomatis akan kita setting untuk menumis di smart cooker yang gold ini. Yuk kita tumis bumbunya. Kali ini bumbu ini sudah kita blender di blender food processor Vienta. Semua sudah dibumbu dan garam semuanya sudah kita masukkan semua di sini. Terus kemudian yang selanjutnya kita masukkan juga ke smart cooker yang gold yang paling baru. Kita aduk. Kemudian selanjutnya adalah kita tuangkan atau masukkan ini daun-daunnya. Biar nanti lebih enak ya, Bun. Kita siapkan seperti ini sudah. Kemudian langkah terakhir kita tutup. Nah, seperti ini. Ini juga kita tutup. Kita tunggu sampai proses waktunya nanti ada agak bau harum, nanti baru kita masukkan daging dan santannya menyusul. Nah, sekarang kita bisa sambil di tengah-tengah sambil kita buka, Bu, ini sambil kita aduk-aduk, ini udah kelihatan sudah sedikit harum di sini. Begitu juga kita coba buka yang di smart cooker putih, ini kelihatan juga sudah kelihatan harum mendidih seperti ini. Nah, Bunda, di tengah-tengah ini prosesnya bisa nanti kalau dirasa sudah cukup untuk matang ini untuk bumbunya, nanti bisa langsung dimasukkan untuk santan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau menurut saya ini kurang sedikit lagi ya, Bun. Nanti kita tutup sebentar lagi. Ini sudah mendidih semuanya. Nah, ini coba kita lihat lagi. Waktunya sudah berjalan dan masih tersisa, tetapi saya rasa di sini Bunda ini sudah cukup matang ininya bumbunya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mematikan alat ini, kemudian nanti kita disusul untuk menaruh atau memasukkan daging dan santannya. Sebelum itu kita tekan cancel dulu untuk yang smart cooker yang putih ini. Kalau yang smart cooker yang baru, yang gold ini, caranya adalah dengan sentuh off atau ini cancel, itu tahan 2 detik. Oke, nah setelah itu kita akan tambahkan untuk dagingnya. Masukkan dagingnya, ini campuran antara daging dan paru. Kebetulan saya suka dengan paru. Ini jumlahnya 1 kilo. Totalnya 1 kilo kita masukkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan santannya. Ini santan ini terdiri dari tadi kita seperti ini. Santan ini 1 sama ini 1. Jadi ada 2 yang besar dan kecil. Ini totalnya kurang lebih 400 ml. Kita tuangkan semuanya. Dan saya tambahkan air sedikit nanti atau disesuaikan dengan kebutuhan ibu. Seperti ini kita masukkan seperti ini. Atau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu nanti yang penting merendam daging. Seperti itu. Ya, setelah daging dan santannya udah kita masukkan, pastikan ini nanti untuk santannya itu merendam dagingnya. Semua dipastikan seperti itu. Nah, sekarang kita coba setting untuk mengatur untuk masak rendang ini. Ayo kita praktekkan. Oh ya Bunda, lupa. Jadi kalau misalnya Bunda menginginkan untuk tidak menggunakan tumis, itu langsung di skip saja. Karena ada beberapa ibu-ibu yang suka masak rendang tidak ditumis. Bumbunya tidak ditumis, jadi langsung masukin satu persatu bumbu, kemudian santan, kemudian daging, kemudian langsung disetting waktunya 1,5 jam minimal. Yuk kita praktekkan cara untuk mengoperasikannya bagaimana masak rendang di alat ini.
Kita mulai menggunakan yang smart cooker putih, kita tutup terlebih dahulu. Caranya adalah ini ditekan, jangan lupa tekan menu ke arah fungsi back, yaitu 6 kali atau 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kemudian langkah kedua sentuh tekan adjust. Nah, kemudian atur waktunya, ini minimal 1,5 jam, kita ambil yang minimal saja, nanti kekeringan tergantung selera. Nah, sampai 30 menit, 1,30 menit, langkah terakhir, kemudian tekan start. Oke, kita tunggu sampai dia akan matang dengan sendiri rendangnya. Kita mengatur waktunya, setting menunya, kita di smart cooker yang gold, yang new smart cooker. Caranya adalah, jangan lupa bukan ditekan, tapi disentuh. Sentuhnya ke fungsi arah panggang di sini. Caranya sentuh menu 6 kali juga, seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, atau nanti ke arah panggang. Kemudian atur waktunya, ini ada plus sama minus, plus sampai minimal waktu yang sama juga 1,30 menit sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, 1,30 menit. Langkah terakhir jangan lupa sentuh start 2 detik. Oke, ini indikatornya. Nah, ini sudah kita bisa tinggalkan, kita nggak perlu khawatir repot takut gosong, karena dua alat ini nanti akan bekerja dengan sendirinya memasak rendang tanpa kita perlu repot ngaduk-aduk, dan kita bisa tinggalkan aktivitas untuk menyambi pekerjaan lainnya. Kita tunggu sampai rendangnya matang dengan sendirinya. Ya, Ibu, di tengah-tengah proses masak, kita juga bisa sambil melihat untuk memastikan bahwa nanti rasanya udah cukup atau belum, seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalnya Ibu punya waktu, tetapi kalau misalnya nggak punya waktu juga nggak apa-apa, untuk memastikan saja rasanya nanti udah pas atau belum, seperti itu. Kayak saya ini coba, kalau saya rasa sih kayak ini udah cukup nih, Bu. Nah, Ibu, ini kita lihat di sini, ini waktunya 0,7 dan di sini yang satu lagi yang putih 0,9. Artinya adalah waktu yang kita setting tadi 1,5 jam itu sudah berlalu dan ini otomatis langsung ke penghangat. Kalau ke penghangat artinya adalah yang nyala ini yang di sini, Bu. Ini yang kalau yang putih itu yang keep warm, ini nyala. Kalau yang gold, yang new smart cooker, yang nyala yang tulisan warmnya ini akan kelihatan nyala seperti ini. Nah, Ibu nggak usah khawatir gosong. Nah, sekarang coba kita buka yuk untuk rendangnya. Ya, artinya gini, Bu, ini sudah cukup. Artinya masakan yang sudah matang, artinya akan lari ke penghangat. Nah, ini kalau menurut selera saya sih ini sudah matang, karena saya paling suka itu yang kayak gini, Bu. Kalau misalnya Ibu suka rendang yang sangat kering banget, itu juga silahkan monggo. Nanti bisa diteruskan waktunya lagi kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sukanya yang masih seperti ini, Bu, yang nyemok-nyemok seperti itu. Oh ya, Ibu jangan lupa, ini nanti Ibu bisa praktekkan di rumah untuk alatnya. Coba kita lihat ini hasilnya seperti apa. Kita mulai satu persatu. Oh, ini lumayan enak banget nih, ada daunnya. Saya suka dengan daun-daun ini. Ini dagingnya seperti ini. Ya, cukup. Ini juga sama. Nah, intinya ini udah mantap sekali rendangnya. Dan ini pastikan, Bu, di rumah nanti kalau misalnya Ibu mau mencoba, silahkan rendang ini dicoba lagi. Dan jangan lupa, Bu, nanti silahkan lihat menu-menu resep lainnya di channel saya di Vientaco. Oke. Nah, sekaligus juga tambahan buat Ibu, kalau misalnya Ibu mau subscribe juga silahkan, karena minimal 1 minggu saya akan mengupload menu-menu resep terbaru. Silahkan, selamat mencoba untuk menu kesukaan kita, rendang yang enak ini.